Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan kali ini kita akan tempuh bersama kelas belajar bermazmur. Materi mazmur kita pada hari ini diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya yang diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI. Secara khusus kita akan membahas Haleluya pada malam Paskah. Telah hadir bersama kita di studio Saudara Junior Marcelino Melo, pemazmur kita yang berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Tomohon Keuskupan Manado. Dia juga adalah anggota Viri Gregoriani Musika Sakra, kelompok paduan suara Gregorian di bawah naungan Musika Sakra sendiri. Dan juga keynote speaker kita pada hari ini, Pastor Harisingko MSC, yang nantinya juga akan menyanyikan dan membawakan Haleluya itu sebagaimana yang seharusnya dibawakan oleh imam. Mari kita sambut kehadiran mereka. Selamat datang Pastor Hari, Jun, selamat bergabung. Dan langsung saja ya Pastor, kita mulai pembahasan Haleluya pada misa malam Paskah ini. Dalam Basilika kelas belajar bermazmur kita pada saat ini, kita akan belajar Haleluya yang dinyanyikan sesudah epistola. Pertama-tama kita belajar dulu sebelum kita latihan. Haleluya yang ada dalam buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru dari Komisi Liturgi KWI, baik yang sekarang ini maupun edisi yang lama, itu ditulis dinyanyikan 3 kali. Setiap kali ganti nada dasar. Sesudah ulangan ketiga baru dinyanyikan ayat-ayat Mazmur. Dan kita akan menyanyikan. Di sini ditulis do sama dengan E, do sama dengan F, do sama dengan G. Nah, biasanya satu nada ke atas berarti ada yang salah. Kita akan menyanyikan dalam latihan pembelajaran ini do sama dengan E, lalu kemudian naik 1 nada do sama dengan Fis, dan kemudian do sama dengan Gis. Sementara di dalam puji syukur buku umat di situ tertulis sebagai pengantar Injil dinyanyikan Haleluya. Imam mengangkat Haleluya, lalu umat mengulanginya. Di situ ditulis Sol sama dengan D, kemudian E, kemudian Fis, itulah Sol. Mengapa Sol? Karena penulisan not-not pada buku puji syukur 515 penulisannya berbeda, jadi ada transpose di situ, sehingga kalau dalam buku Mazmur ditulis La, Do, Re, Mi, Do, dan seterusnya, maka seperti kita lihat dalam puji syukur Mi, Sol, La, Si, Sol, dan seterusnya. Haleluya yang akan kita pelajari pada malam ini adalah Haleluya Agung. Dinyanyikan 3 kali oleh imam selebran. Pertama, mengapa dinyanyikan oleh imam selebran? Sebaiknya dan seharusnya memang demikian, karena sebagai in persona Christi, imamlah yang pertama kali menyerukan warta kebangkitan itu secara agung, yang dilambangkan dengan mengulanginya hingga 3 kali dan diulangi oleh umat. Itu merupakan suatu seruan Haleluya pertama sejak selama masa Prapaskah sebelumnya,
diganti dengan seruan kristologis Laus tibi Christe Rex Eterne Gloriae, atau dalam bahasa Indonesia seperti kita biasa nyanyi, terpujilah Engkau ya Kristus, Raja kemuliaan kekal. Jadi inilah Haleluya Agung yang dinyanyikan oleh seorang imam, dan seharusnya demikian. Pertanyaan, apakah boleh diganti oleh pemazmur? Kita boleh sebenarnya mencontoh Paus Benediktus yang dalam masa kepausannya ia toh berani menyanyikan Haleluya Agung ini. Satu contoh yang baik dan bagus bagi kita semua para imam untuk berani menyanyikan Haleluya Agung ini. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est Alleluia. Alleluia. Ya, kalau terpaksa memang dikatakan ya sangat terpaksa ya, dapat digantikan oleh pemazmur yang lain. Tetapi saya kira mari kita mungkin boleh mencoba, boleh belajar, saya juga belajar kembali untuk menyanyikan Haleluya Agung ini. Jadi demikian para pemazmur, sahabat-sahabat musika sakra, bahwa Haleluya Agung ini yang dibawakan 3 kali itu ternyata dibawakan oleh imam, seharusnya dibawakan oleh imam. Benar begitu ya pastor? Kalau begitu kita langsung saja untuk mempraktikkan Haleluya ini, dan minta kesempatan pastor untuk menyanyikan Haleluya ini sebanyak 3 kali. Lalu nanti akan ada balasan dari kami di sini. Jadi saya harus pindah ke mimbar dan Jun harus ke sini ya? Ya, demikian. Oke. Saya akan nyanyikan Haleluya, Haleluya yang agung, yang mestinya memang dinyanyikan oleh imam dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya. Haleluya. Terima kasih pastor, tadi sudah membawakan Haleluya 1 nafas. Jadi pertanyaannya sekarang ini, apakah Haleluya ini bisa diputus? Karena ya tergantung setiap pemazmur atau pastor yang akan membawakan melatih vokal mereka. Ya, artinya sebenarnya
tidak boleh diputus ya, harus satu nafas dan memang harus latihan ya. Saya juga harus latihan kembali ya, karena ya biasanya juga petugas awam dalam arti pemazmur lain yang menyanyikan mazmur ini. Tetapi toh kalau harus diputus, maka mari kita belajar. Saya coba ya, Alleluia ya. Alleluia. Di situ putus, lalu tetapi hati-hati, hati-hati di keras itu nada re. Haruslah ya, sebaiknya jangan diputus ya, jangan diputus. Alleluia. Jadi memang sebaiknya jangan diputus. Saya mau mengajak para pastor dan para pemazmur juga umat kita semua. Coba kita lihat ayatnya. Lado, ya. Di situ lado, re, mi, do, do. Ada yang do dipanjangkan. Mestinya tidak. Kalau ikut notasi Gregorian mestinya tidak dipanjangkan karena ada notasi 2 punktum di situ. Nah, disinilah cara menyanyi Gregorian yang disebut reperkusio. Seperti itu. Jadi bukan bukan juga sambung. Harus saya kira cuma di tempat itu ya, cuma di tempat itu ya. Sebenarnya ada juga di lu, ya, tapi itu sebenarnya bukan murni reperkusio di situ. Jadi mari kita belajar, para imam, teman-teman imam, para pemazmur juga ya, umat seluruhnya, supaya umat juga membalas dengan benar. Karena biasanya umat menjawab Alleluia. Ada beberapa bagian yang terputus. Alleluia. Padahal lebih bagus ya untuk keagungan dari malam Paskah. Sesudah kegelapan lalu ada cahaya lilin Paskah. Ada yang sama kan? Demikian dia. Ya, begitulah sahabat-sahabat musika sakral, para pemazmur, para pastor juga yang hendak belajar Alleluia ini. Pastor Ari tadi membawakan Alleluia satu nafas, tetapi bila dengan situasi sangat terpaksa harus mengambil nafas, maka seperti yang dijelaskan pastor tadi, harus mengambil nafas pada nada do pada sukata ya. Lalu kemudian untuk mengambil nada re tidak terlalu kuat, tapi lebih mengalir, demikian sebagaimana notasi Gregorian dinyanyikan. Meskipun tadi pastor juga bicara soal reperkusio, itu harus diperjelas. Tentunya harus belajar juga Gregorian dengan lebih teliti ya. Ya, dan saya mau tambahkan, kalau kita lihat dari puji syukur, seperti tadi saya katakan, di situ not-notnya berbeda. Kalau dalam buku Mazmur la, do, re, mi, do, di sini mi, sol, la, si, sol, dan seterusnya. Ya, seperti tadi saya sebut transpos ya, penulisan transposisi yang berbeda. Jadi do, la, kemudian di sini mi.
Tetapi itu ada kesalahan, dan bisa lihat nanti dalam monitor saya akan masukkan insert dari Haleluya ini apa yang salah, karena di sol sebelum lu, penempatan suku kata lu ada kesalahan dalam puji syukur. Saya kira cukup ya tugas saya belajar Haleluya, dan juga kita belajar bersama para imam, bersama para pemazmur dan umat sekalian, sehingga dari sini kita akan masuk kepada mazmur oleh pemazmur Saudara Jun. Ya Pastor, terima kasih atas nyanyian Haleluyanya, dan kita masuk saja ke mazmurnya. Ya. Sekarang ini Pastor dan Jun sudah bertukar posisi kembali, bertukar peran kembali. Pastor akan menjadi keynote speaker kita lagi, dan Jun nanti akan membawakan, melatih mazmur-mazmur selanjutnya. Untuk itu sebelum kita mulai membahas mazmurnya, mungkin Pastor ada penjelasan terdahulu, disilakan. Pada pembelajaran mazmur saat ini, kami tim dari Musika Sakra membagi proses pembelajaran ini atas 2 proses latihan. Pertama, jadi Haleluya kan tadi sudah dinyanyikan, lalu sekarang kita akan belajar ayat-ayatnya. Dan pola melodi diambil dari pola melodi Haleluya pada hari raya Paskah. Nanti sebentar pada bagian yang kedua, latihan yang kedua, kita akan ambil pola melodi dari pola melodi pada mazmur sesudah epistola. Jadi ada 2 pola melodi yang berbeda, tetapi ayat-ayatnya baik pada hari raya Paskah maupun pada malam Paskah sesudah epistola sama. Jadi saya mengusulkan kepada Dion yang host kita juga organis kita pada malam ini untuk mulai dengan latihan yang pertama, tetapi kita akan mengambil pola melodi dari hari raya Paskah sebagai latihan yang pertama, dan nanti pada saatnya kita akan gabungkan. Langsung saja kita mulai latihan yang pertama dengan terlebih dahulu Jun membacakan ayat mazmur yang ada. Dipersilakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Demikian Jun sudah membacakan ayat yang pertama. Terima kasih Jun. Silakan Pastor untuk menanggapinya. Ya, artinya di sini ada 4 baris dan semuanya satu-satu frase ya. Cuma bersyukurlah kepada Tuhan, itu tadi Jun baca bagus, dan itu kita buat perpanjangan di sini. Ya, demikian Jun, Pastor memberikan catatan-catatan. Silakan untuk menyanyikan ayat mazmur yang pertama bagaimana mengikuti pola Haleluya pada hari raya Paskah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Demikian ya Pastor Jun membawakan ayat pertama. Bagus ya Pastor. Ya, saya kira bagus. Kita lanjut saja ke ayat yang kedua. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian Pastor, ayat yang kedua sudah dibacakan. Silakan untuk memberikan tanggapan. Ya, di sini ada 4 baris juga dan semuanya juga satu-satu frase. Cuma kita coba lihat. Jadi yang pertama, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Di sini tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saya lebih menganjurkan supaya tangan kanan Tuhan
perpanjangan yang pertama, lalu kemudian tangan kanan Tuhan yang kedua melakukan keperkasaan supaya ada perbandingan kesejajaran antara yang pertama dan yang kedua. Hati-hati di keperkasaan supaya jelas keperkasaan. Baris ketiga, aku tidak akan mati, perpanjangan di situ, tetapi hidup. Nah, H ini harus jelas ya, tetapi hidup karena ada dua vokal I di samping kiri kanannya. Dan berikutnya di keempat, dan aku akan, di situ aku akan harus jelas, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu saja. Demikian Jun catatan-catatan dari pastor. Silakan untuk menyanyikan ayat kedua dengan memperhatikan catatan-catatan yang ada. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian ayat kedua. Ya bagus, kita boleh lanjut yang ketiga. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Demikian pastor, silakan memberikan catatan untuk ayat yang ketiga ini. Ya, semua satu baris dan saya rasa tidak ada hal yang begitu penting di sini. Tetapi hati-hati di bangunan Tuhan supaya A vokalnya yang lebih penting daripada N-nya, supaya N tidak ditahan panjang. Demikian ya Jun, catatan dari pastor. Tadi kalau diperhatikan pada baris pertama suku kata an di kata bangunan, dan juga baris ketiga di suku kata an pada kata Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Demikian sahabat-sahabat musika sakra, para pemazmur, Jun sudah membawakan 3 ayat yang ada, sudah melatihnya, mengikuti proses latihan yang pertama. Maka sekarang kita boleh mempersilakan Jun dan juga pastor untuk membawakan Haleluya ini secara lengkap, mengikuti proses latihan yang pertama. Dalam proses yang pertama ini, latihan yang pertama, Haleluya akan dinyanyikan, tetapi hanya diangkat 2 nada saja oleh organis untuk sang imam. Jadi pada waktu imam bernyanyi tidak ada iringan dari organ, tidak ada iringan organ. Nanti pada waktu balasan umat, jawaban umat, barulah organis memainkan bunyi pada organ sebagai iringan.
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah pembelajaran pertama. Pola melodi diambil dari pola melodi Haleluya pada hari raya Paskah. Dion, sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang kedua, proses yang kedua, latihan yang kedua. Baik Pastor, sahabat-sahabat musika sakra dan teman-teman pemazmur, kita sudah membahas proses latihan yang pertama dan sekarang kita masuk ke proses yang latihan yang kedua, yakni membawakan mazmur ini, Haleluya dan mazmur ini sebagaimana yang ada pada buku, yakni mengikuti buku pola melodi yang ada di sini dan juga pada umumnya sering dinyanyikan di umat. Ya, yang biasa terjadi di umat. Oleh karena itu kita persilakan Jun untuk menyanyikan ayat-ayat mazmur dari ayat pertama, kedua, dan ketiga dengan mengikuti pola yang ada. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Ya, bagus. Kita lanjutkan Jun dengan ayat yang kedua. Nyanyikan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, bagus Jun. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Kita kan sudah banyak latihan tadi. Sekarang ketiga. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, terima kasih Jun. Saya kembalikan kepada Dio. Baik sahabat-sahabat musika sakra, teman-teman pemazmur, Jun sudah membawakan 3 ayat mazmur sebagaimana yang ada pada buku dalam proses latihan yang kedua. Dan sekarang kita persilakan Pastor dan juga Jun untuk membawakan mazmur, Haleluya dan mazmur ini dengan mengikuti proses latihan yang kedua sebagaimana yang ada di buku. Haleluya.
Inilah pembelajaran kita yang kedua, latihan yang kedua, proses yang kedua. Silakan Dion. Jadi terima kasih sekali lagi Jun telah membawakan Haleluya dan juga ayat-ayat Mazmurnya dalam pembelajaran proses yang kedua. Nah mungkin Pastor menjadi pertanyaan ya bagi kita dan bagi umat nanti, kita mau ikut yang mana? Bisa jadi yang pertama atau yang kedua. Ada penjelasan dari Pastor, dipersilakan. Ya, dalam proses pembelajaran ini, kami tim dari Musika Sakra dan saya sebagai penanggung jawab dari Basilika, proses belajar bermazmur, kelas belajar bermazmur, bukan mau menyuruh pilih ini atau pilih itu. Maksud dari kami adalah mau menunjukkan bahwa pada latihan yang pertama, proses belajar yang pertama, dibedakan antara Haleluya Agung dengan yang dinyanyikan 3 kali berturut-turut, lalu kemudian dengan Haleluya yang lain sebagai bait pengantar Injil. Sedangkan pada bagian yang kedua yang mengikuti apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan berliturgi kita, di mana Haleluya yang agung ada 3 kali, lalu kemudian ayat-ayatnya, tetapi umat menjawab bagian dari Haleluya yang agung itu, bagian yang ketiga dengan nada yang paling akhir. Itu sih yang kami mau tunjukkan kepada Anda semua, kepada kita semua, supaya dari sini kita boleh belajar tentang liturgi kita di gereja, dalam peribadatan kita yang bagus pada malam yang Paskah, supaya Haleluya Agung itu juga boleh menjadi hidup. Jadi hal ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan tentu kita boleh berdiskusi
Karena itu di dalam channel YouTube ini, di bawah video ini, silakan kita berdiskusi tentang hal itu, mau mengatakan apa, ide-ide yang mana. Saya kira itu saja yang kami persembahkan dari Musika Sakra di Kuskupan Manado. Terima kasih Pastor atas penjelasan-penjelasan yang diberikan tentang bagaimana seharusnya Haleluya ini dinyanyikan, dan juga penjelasan-penjelasan liturgis ya tentang Haleluya Agung dan pemisahannya seharusnya dengan Haleluya Baik pengantar Injil. Itu yang saya tangkap sendiri. Mungkin teman-teman pemazmur dan sahabat-sahabat Musika Sakra bisa memberikan ide, saran, komentar di kolom komentar yang tersedia. Dan demikian kelas belajar bermazmur kita saat ini sudah selesai. Terima kasih Jun sudah menjadi pemazmur kita hari ini. Pastor Hari yang membawakan Haleluya sebagai imam sekaligus memberikan penjelasan juga Jerry sebagai operator. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada Dion sebagai host dan juga sebagai organis. Terima kasih teman-teman pemazmur dan sahabat-sahabat Musika Sakra. Demikian kelas belajar bermazmur kita dalam program Basilika sudah selesai. Semoga apa yang kita bawakan, apa yang kita bagi bersama boleh bermanfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan Haleluya pada misa malam Paskah nanti. Viva la Musica, Viva Musika Sakra. Sampai jumpa.